warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manners, welcome to Ngabuburit Talks episode 1. Sobat Manners bertanya? Jawab dong! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita udah sampai di Ramadan tahun 2025. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Gimana nih kabar puasanya teman-teman? Semoga sampai hari ini belum ada yang bolong-bolong ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan Ngabuburit Talks. Teman-teman ingat kan tadi pagi Mimin habis nge-share question box di Instagram Manajemen UII. Dan teman-teman udah banyak banget nih yang ngisi. Hari ini kita akan menjawab dan tentunya aku nggak sendirian. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu nama aku Evelyn Nana Cinta yang hari ini akan menjadi host yang menemani teman-teman di Ngabuburit Talks episode 1. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian teman-teman. Tapi aku ditemenin sama Pak Sadam. Halo Pak Sadam. Halo. Ya, mungkin sebelumnya Pak Sadam bisa menyapa dulu Sobat Manners dan memperkenalkan diri gitu Pak. Halo Sobat Manners, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, bisa dipertemukan kembali di Ramadan 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Sadam Sofyandi, salah satu dosen baru di sini yang mengajar manajemen pemasaran. Oke, Masya Allah. Jadi Pak Sadam ini adalah salah satu dosen yang mengajar manajemen pemasaran. Nah, gini Pak Sadam, jadi kemarin kita udah nge-share question box di Instagram Manajemen UII. Dan kita minta buat Sobat Manners mengisi pertanyaan seputar Ramadan. Dan kali ini kita bakal menjawab beberapa pertanyaannya. Dan mungkin Pak Sadam bisa membantu menjawab gitu ya Pak? Oke, bisa. Oke, bismillah. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Sobat Manners. Jadi yang pertama, bagaimana sih cara mengistiqomahkan suatu amalan di bulan Ramadan gitu Pak? Misal, kita punya planning nih, nanti di bulan Ramadan aku pengen sehari at least tilawah 2 juz gitu. Nah, tapi terkadang kita itu nggak konsisten gitu Pak. Jadi kadang kita ada masa futurnya, itu gimana sih cara biar kita tuh bisa tetap istiqomah gitu, biar kita tuh futurnya tuh sebentar aja gitu, tapi kita bisa tetap konsisten untuk ngelakuin amalan itu. Oke, ya jadi yang pertama yang perlu disiapkan itu adalah niat dulu. Kenapa? Kalau kita memiliki niat yang kuat gitu ya, karena ingin mengejar pahala gitu ya, itu insya Allah menjadi pondasi yang sangat kuat. Ya pertama niat dulu. Nah ketika niat itu udah cukup kuat gitu ya, buatlah target yang realistis. Jangan terlalu over target gitu ya. Tadi kan mungkin 2 juz gitu ya, mungkin terlalu berlebihan. Mungkin diturunin dulu ke 1 gitu ya. Nah 1 ini di breakdown gitu kan, bisa dibagi-bagi. Misalnya tadi tilawah di setiap habis sholat fardu ya kan, berapa juz dibagi-bagi kayak gitu. Kadang kita terlalu over target gitu ya, sehingga nggak konsisten ya, nggak istiqomah. Bahkan kadang kita meninggalkan, udahlah besok aja gitu, masih ada hari esok. Padahal bulan Ramadan itu kan sebenarnya ya kelihatannya panjang, tapi ternyata cepat loh gitu. Dan ini cuma setahun sekali ya. Jadi niatkan gitu ya, terus bikin target yang realistis gitu ya. Dan juga di bulan Ramadan itu ya selain kita beribadah ya untuk diri kita sendiri, alangkah baiknya kita juga istilahnya berkumpul gitu kan dengan circle ya yang istilahnya benar-benar mendukung lingkungan kita untuk beribadah gitu. Karena sayang gitu kan istilahnya ini bulan yang sangat luar biasa sebenarnya. Pahalanya itu berlimpah ruah ya, segala dosa itu diampuni ya, godaan setan itu dibelenggu gitu kan. Nah, ini momentum yang sangat luar biasa sebenarnya gitu. Oh gitu. Buat tips mengatasi rasa futur gitu gimana Pak? Misalkan kadang kan kita udah ya itu tadi kan udah punya goals mau kayak gini, tapi kan kadang kita males gitu. Nah, tipsnya tuh gimana Pak? Mungkin tadi kan kalau kita mau punya goals, niatnya harus lurus, terus bikin target yang realistis. Nah, bikin target yang realistis gitu ya. Cuman kadang udah realistis, tapi tetap ada aja nih Pak rasa futur gitu. Kalau misalkan cara ngatasin futur itu gimana sih Pak? Ya, itulah kenapa tadi saya menyampaikan memiliki circle yang mendukung ya, istilah lingkungan yang mendukung. Karena salah satu lagu di Opik gitu ya, yang Tombok Ati itu kan salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya kan, berkumpul dengan orang-orang soleh itu maksudnya adalah supaya untuk ada check and balances gitu kan antara yang kita niatkan gitu kan. Kalau misalnya lingkungan kita tuh niatnya adalah tilawah, terus habis itu menjalankan ibadah-ibadah sunnah gitu ya, bahkan mewajibkan ibadah sunnah, itu nanti akan istilahnya terbentuk sendiri secara otomatis gitu kan, konsisten setiap bulan. Bahkan setelah Ramadan pun itu bisa continue gitu. Memang kadang kalau kita sendiri gitu ya,
kita tuh bisa apa ya istilahnya ya sekalipun di bulan Ramadan gitu ya kan ada rasa kantuk, ada rasa lapar, ada rasa haus gitu kan yang membuat kita tuh aduh gimana gitu kan istilahnya adalah masih ada hari esok dan seterusnya. Bisa saling ngingetin gitu juga Betul, ya Pak kalau betul. punya lingkungan Iya, yang sama gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Apakah membagikan kebaikan di media sosial itu termasuk ria gitu? Mungkin di sosial media itu kan di bulan Ramadan banyak ya orang-orang yang bikin video dia berbagi makanan di bulan puasa gitu atau kayak bikin daily vlog gitu Pak di bulan Ramadannya dia tilawah, itikaf gitu-gitu. Nah itu tuh apakah sisi positif atau negatif sih Pak kayak gitu? Apakah negatifnya itu seseorang itu bisa ria gitu ketika dia melakukan nge-share kebaikan? Mungkin niatnya dari awal biar orang-orang terinspirasi gitu. Cuman kalau jatuhnya ria gitu gimana Pak gitu? Iya. Nah, ini sebenarnya hampir mirip tadi ya sama yang pertama itu kan istilahnya kembali kepada niat awal. Niat awal utamakan ibadah gitu ya. Ibadah itu kan kadang kita step pertamanya itu adalah untuk diri sendiri. Lalu yang step berikutnya adalah mengajak orang lain ya kan. Nah, itu sekarang ini kan kita bisa melakukannya melalui media sosial. Nah, sebenarnya nggak salah gitu ya. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa itu tidak ria. Asalkan ya memang niat utamanya adalah untuk mengekspos ibadah yang dilakukan atau berbagi kebaikan atau melakukan bagi-bagi takjil itu fine gitu ya. Tapi kalau misalnya niatnya itu berubah itu yang awalnya baik gitu kan. Tapi terus habis itu lihat wah ternyata yang nge-views banyak nih, wah likes-nya banyak nih. Nah, itulah yang bisa mengakibatkan ke arah ria. Jadi kita kesannya malah berbelok gitu kan, yang niat awalnya adalah beribadah ya kan, mengajak kebaikan, menunjukkan kebaikan, berubah menjadi oh nih lumayan nih follower saya jadi nambah nih gitu kan, like saya jadi nambah nih, wah siapa tahu bisa endorsean nih habis ini. Nah, itu yang salah gitu. Berarti harus meluruskan niat lagi Betul, gitu ya Pak, iya, memperbaiki niatnya betul. lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya Pak. Kalau udah azan maghrib tapi masih di kamar mandi, apakah boleh buka puasa di kamar mandi? Ini pertanyaan agak nyeleneh tapi bener juga sih Pak. Mungkin ada syarat khusus kita tuh buka puasa itu boleh nggak sih di tempat yang mungkin kurang nyaman untuk kita makan di sana kayak gitu. Itu kira-kira ada hukumnya? Nah ini pertanyaannya agak lucu ya sebenarnya. Kalau sebenarnya gini, tidak ada dalil yang melarang gitu ya kita tuh berbuka di tempat seperti kamar mandi misalnya gitu kan, memang tidak ada larangan, tapi kan kamar mandi ini kan menjadi tempat kita untuk berbersih diri gitu kan, ya kan, berbersih diri, buang air gitu kan. Nah alangkah lebih baiknya gitu ya itu keluar sebentar gitu kan dari kamar mandi pakai handuk gitu, memang kalau belum selesai keluar sebentar ya kan, ambil air minum atau mungkin ada cemilan atau kurma gitu ya cuman berapa menit, 1 menit 2 menit, habis itu lanjut mandi, it's okay. Kayak gitu. Karena kan pada dasarnya kalau berbuka itu memang harus disegerakan. Ya memang kalau udah waktunya itu harus disegerakan. Ya nanti tinggal dia udah istilahnya udah batal, kembali ke kamar mandi, lanjutkan urusannya, it's okay. Tapi ya kalau misalnya ya terpaksanya gitu ya di kamar mandi banget gitu ya menurut saya sih sejauh ini kalau memang bisa keluar sebentar ya kenapa enggak gitu. Oke, berarti kalau untuk dalil khususnya itu nggak ada larangan untuk buka puasa di kamar mandi, cuman untuk adabnya gitu ya Pak ya. Jadi lebih baik untuk berbuka di luar kamar mandi. Oke, gitu guys jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Apa hukumnya sikat gigi pakai odol rasa coklat saat berpuasa? Mungkin kan kalau kita berpuasa itu hukumnya makruh ya Pak untuk sikat gigi gitu. Cuman mungkin ada kondisi di mana yang kita harus sikat gigi gitu ya Pak. Cuman odolnya tuh ada rasanya gitu kan. Rasanya itu kan kadang berbekas gitu ya dalam mulut. Nah itu hukumnya gimana Pak? Iya. Saya tuh jadi inget kartun tontonan zaman kecil saya itu. Shinchan itu ada odol rasa coklat gitu kan. Nah, sebenarnya hukum sikat gigi ini sebenarnya tuh sunnah ya. Jadi menjadi makruh gitu ya ketika memang ada rasa yang cukup kuat gitu ya salah satunya coklat tadi atau mungkin mint atau mungkin perasa-perasa seperti itu. Tapi gini, dulu waktu bulan Ramadan gitu ya, Rasulullah itu sebenarnya secara berkala tuh bersiwak. Gitu, bersiwak. Kenapa ya? Karena untuk menjaga kebersihan mulut. Ya, jadi memang pada dasarnya ya sikat gigi itu diperbolehkan.
Ya, asalkan ya nggak terus habis itu dikit-dikit sikat gigi gitu kan, untuk biar seger gitu kan mulutnya. Nah, itu memang jadi makruh nantinya. Nah, sebenarnya tips yang bisa saya berikan gitu ya untuk sikat gigi ini, itu lakukanlah gitu ya ketika sudah selesai melaksanakan sahur. Nah, itu kan tujuannya biar bersih, biar seger, ya kan. Nah, nanti kan ada periode atau waktu yang di mana mulut tuh rasanya kok kayaknya nggak enak gitu kan. Nggak apa-apa sikat gigi gitu. Tapi ya itu tadi perlu berhati-hati gitu ya, jangan sampai tertelan gitu ya. Dan ya hindari gitu memang yang pasta gigi yang ada rasanya gitu. Oke, Masya Allah jawabannya keren banget ya teman-teman, sangat insight baru nih buat kita semua. Alhamdulillah 4 pertanyaan udah selesai dijawab sama Pak Sadam. Terima kasih Pak Sadam. Ubur-ubur ikan lele, sampai jumpa di episode selanjutnya ya Le. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.